Assalamualaikum guys, aku akan menceritakan kisah tentang kecintaan Abu Bakar dan ular dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian tahu Rasulullah itu adalah kekasih Allah guys, dan semua rakyat di sini mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hewan, manusia, seluruh alam semesta mencintai Rasul guys. Ayo kita dengarkan cerita Abu Bakar dan ular mencintai Rasul. Kita lihat ceritanya. Ting ting. Kisah pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga para sahabat yang lain. Mereka tak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapi. Bahkan kehilangan nyawa pun tak jadi masalah. Kecintaan dan kegetar hati Abu Bakar ketika Nabi Muhammad SAW harus hijrah ke kota Madinah. Beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar, orang yang penuh adab, diajak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Tapi Rasulullah SAW berjalan menuju ke tenggara. Harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari kota Mekah. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah, karena di hati beliau ada cinta dan percaya. Nabi Muhammad SAW berjalan, Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar mau istirahat ke Gua Sur, karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Mereka sepakat untuk bergantian berjaga dalam tidurnya. Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sahabatnya. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauhi dari hewan berbisa ini. Namun keinginan itu dienyahkan dari benaknya, karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu?
Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya, lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi Abu Bakar tetap saja tak bergerak sedikit pun. Dalam hening sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berbaring. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikuti kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapa engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada ular itu, "Hai, tahukah kamu? Jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ular itu menjadi mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar mampu mendengarnya. "Ya, aku mengerti. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah atau dengan mata kecintaan aku, anggap cukup untuk menggelar dia ke surga," kata ular. "Ya Rabb, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku," maksudnya ular, "ingin memandang wajah kekasihmu." "Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala?" kata Rasulullah. "Silakan pergi ke Jabal Sur. Tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa engkau Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka ku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam," jawab ular itu. Lihatlah wajahku," kata Rasulullah. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta semesta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjaga. Dan Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu.
Ia merelakan semua yang dimiliki demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kisah ular di Gua Sur menunggu ribuan tahun untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.